Basis data terdistribusi oleh saya, Karina Firdausi Syaifuddin, NRP 7411030043, dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Escop.Ocha. Pokok bahasan, pendahuluan, tipe basis data terdistribusi, arsitektur basis data terdistribusi, penyimpanan data pada sistem terdistribusi, manajemen katalog terdistribusi, query terdistribusi, joins pada DBMS terdistribusi, optimasi query pada DBMS terdistribusi, mengubah data terdistribusi, locking pada sistem distribusi, distributed recovery. Tujuan belajar, yaitu untuk memahami perbedaan DBMS terdistribusi dan DBMS terpusat, memahami arsitektur basis data terdistribusi, memahami penyimpanan data katalog data pada sistem terdistribusi, memahami query, join, dan optimasi query pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana mengubah data dan melakukan locking data pada DBMS terdistribusi, memahami bagaimana menangani kegagalan pada sistem terdistribusi. Pendahuluan. Pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa tempat atau site. Di setiap tempat diatur dengan suatu DBMS yang berjalan secara independen. Properti pada basis data terdistribusi yaitu independen data terdistribusi, yaitu pemakai yang tidak perlu mengetahui letak suatu data. Dan transaksi terdistribusi atomik, yaitu pemakai dapat menuliskan transaksi yang mengakses dan mengubah data pada beberapa tempat. Tipe basis data terdistribusi. Terdapat dua tipe basis data terdistribusi, yaitu homogen dan heterogen, di mana homogen adalah suatu sistem di mana setiap tempat menjalankan tipe DBMS yang sama, dan heterogen adalah suatu sistem di mana setiap tempat yang berbeda menjalankan DBMS yang berbeda, yaitu relational DBMS atau non-relational DBMS. Arsitektur basis data terdistribusi. Terdapat dua arsitektur alternatif di DBMS terdistribusi, yaitu arsitektur client server dan arsitektur collaboration server. Arsitektur client server, yaitu sistem client server mempunyai satu atau lebih proses klien dan proses server, dan juga sebuah proses klien yang dapat mengirim query pada sembarang proses server. Klien bertanggung jawab pada interface user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi. Alasan arsitektur ini menjadi populer adalah implementasi yang relatif sederhana, karena pembagian fungsi yang baik dan server yang tersentralisasi. Mesin server yang mahal sehingga utilitasnya tidak mempengaruhi pada interaksi pemakai. Dan klien dapat menjalankan interface berbasis grafis sehingga lebih mudah dibandingkan dengan interface server yang tidak user-friendly. Pada saat menulis aplikasi client server, perlu diingat batasan antara client server dan server untuk menjaga komunikasi antara keduanya yang berorientasi himpunan. Khususnya, membuka kursor dan mengambil tuple pada satu waktu memanggil beberapa pesan dan dapat diabaikan. Arsitektur collaboration server. Collaboration server digunakan untuk mengurangi perbedaan yang digunakan oleh alternatif arsitektur client server. Terdapat sekumpulan server berbasis data yang menjalankan transaksi data lokal yang bekerja sama mengeksekusi transaksi pada beberapa server. Jika server menerima query yang ada membutuhkan akses ke data pada server lain, sistem akan membagikan subquery yang dieksekusi server lain dan mengambil hasilnya bersama untuk menggabungkan menjadi query asal. Penyimpanan data pada sistem terdistribusi. Relasi disimpan pada beberapa tempat. Pengaksesan relasi yang disimpan pada remote site mengakibatkan biaya melewatkan pesan. Untuk menguranginya, sebuah relasi dipartisipasi atau difragmentasi ke beberapa tempat di mana fragmen tersebut sering diakses. Dan fragmentasi
terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen tersebut pada beberapa tempat. Terdapat dua macam fragmentasi, yaitu fragmen horizontal dan fragmen vertikal. Fragmen horizontal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris dari relasi asal. Dan fragmentasi vertikal, setiap fragmen terdiri dari sebuah subset kolom dari relasi asal. Replika. Replika merupakan proses penyimpanan beberapa kopi dari sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu tempat atau lebih. Berikut adalah ilustrasi replikasi, di mana R1, R2 pada site B akan merupakan replikasi dari site A dari R1 dan R3. Motivasi untuk replika, yaitu untuk meningkatkan ketersediaan data. Jika sebuah tempat yang berisi replika melambat, kita dapat menentukan data yang sama pada tempat lain. Jika kopi lokal dari relasi yang di-remote tersedia, maka tidak mempengaruhi saluran komunikasi yang gagal. Evaluasi query yang lebih cepat karena dapat menggunakan kopi lokal dari relasi termasuk ke remote site. Manajemen katalog terdistribusi, yaitu menyimpan data terdistribusi pada beberapa tempat dapat menjadi sangat kompleks dengan nama yang berbeda. Menyimpan data, bagaimana relasi difragmentasi dan replikasi, bagaimana fragmen relasi didistribusi ke beberapa tempat dan disimpan. Query terdistribusi, yaitu fragmentasi horizontal, di mana tuple dengan rating di bawah 5 pada Shanghai dan di atas 5 pada Tokyo, maka harus dihitung summary-nya dan count-nya pada kedua tempat. Sedangkan dengan menggunakan fragmentasi vertikal, SID dan rating pada Shanghai dan S-name dan age pada Tokyo, di mana replikasinya adalah Siler dikopikan pada kedua tempat. Join pada DBMS terdistribusi. Contohnya, London menyimpan 500 halaman Siler dan Paris mempunyai 1000 halaman reserve, yaitu pada gambar seperti berikut. Berikut adalah teknik Chemiogen. Teknik ini ditujukan untuk mengurangi jumlah tuple reserve yang dikirim, dengan mengurangi biaya komputasi dan proyeksi pengiriman dan untuk biaya pengiriman relasi reserve penuh. Idenya terdiri dari langkah sebagai berikut. Bila di London, proyeksikan Siler ke kolom join dan kirimkan ke Paris. Maka di Paris lakukan join pada proyeksi Siler dengan reserve. Hasil join disebut dengan reduksi dari reserve dengan Siler. Kemudian kirimkan reduksi reserve ke London, dan pada London, join Siler dengan reserve yang sudah direduksi. Dan untuk optimasi query pada DBMS terdistribusi, yaitu pada sistem terdistribusi menggunakan pendekatan biaya. Perbedaan optimasi query pada sistem terdistribusi dan sistem tersentralisasi adalah dengan biaya komunikasi harus dipertimbangkan. Kedua, otonomi tempat lokal harus diperhatikan. Dan ketiga, menggunakan metode join terdistribusi yang baru. Mengubah data terdistribusi. Replikasi transaksi dapat dilakukan dengan cara synchronous replication, yaitu semua kopi relasi yang dimodifikasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Dan bila dengan asynchronous replication, maka dengan kopi dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Kopi yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi. User harus waspada pada distribusi data. Produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Dan berikut adalah synchronous replication. Dari dua teknik peminjaman transaksi terlihat dari nilai yang sama dengan kopi, yaitu pertama dengan voting. Transaksi harus menuliskan mayoritas kopi untuk memodifikasi sebuah objek, harus membaca cukup kopi untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya pada satu kopi saat itu. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah yang biasa. Kemudian read any file, read all. Penulisan lebih lambat dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Kemudian adalah synchronous replication.
Pemilihan teknik synchronous replication akan menentukan tempat mana yang terkunci untuk setting. Biaya pada synchronous replication adalah sebagai berikut. Sebelum transaksinya diubah commit, harus dilihat penguncian pada semua copy yang dimodifikasi. Kirimkan perintah lock ke remote site dan sementara menunggu respons pegang kunci yang lain. Jika tempat atau saluran gagal, transaksi tidak dapat commit sampai transaksi kembali. Meskipun tidak terjadi kegagalan, commit harus mengikuti commit protokol dengan beberapa pesan yang mahal. Karena itu, alternatif teknik asynchronous replication banyak digunakan. Dan sedangkan asynchronous replication yaitu mengizinkan memodifikasi transaksi commit sebelum semua copy diubah. Pemakai harus waspada copy yang keluar dari sinkronisasi untuk suatu periode waktu yang pendek. Teknik asynchronous replication menggunakan dua pendekatan yaitu primary site dan peer-to-peer replication. Perbedaannya terletak pada beberapa banyak copy yang dapat diubah atau copy master. Dengan peer-to-peer replication, lebih dari satu copy dari suatu objek dapat menjadi sebuah master. Perubahan ke copy master harus dipropaganda ke copy lain dengan cara yang berlainan. Jika dua copy master diubah dan terjadi suatu konflik, konflik harus dipecahkan. Teknik ini bagus digunakan jika konflik tidak terjadi. Misalnya, setiap tempat master memiliki fragment disjoin dan yang memiliki hak perubahan dimiliki oleh satu master pada satu waktu. Sedangkan dengan primary site replication, tepat satu copy dari suatu relasi digunakan sebagai primary copy atau master copy. Replika pada tempat lain tidak langsung diubah. Primary copy dipublikasikan, kemudian tempat lain menjalankan fragment ke relasi ini terdapat beberapa copy sekunder. Isu utama adalah bagaimana pengubahan primary copy dapat dipropaganda ke copy sekunder. Hal ini dapat dilakukan dalam dua langkah. Langkah pertama, ambil pengubahan yang dibuat dengan transaksi commit, dan langkah kedua, aplikasikan perubahan tersebut. Implementasi primary site pada asynchronous replication. Isu utama dalam mengimplementasikan primary site replication adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy dipropaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang diidentifikasi selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu log-based capture dan procedural capture. Log-based capture yaitu log, yaitu menyimpan recovery, digunakan untuk membagikan change date table, yaitu CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubah ke subsequent yang dihentikan transaksi. Kemudian procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger dan mengerjakan capture. Dan implementasi capture dengan long-based capture lebih baik karena lebih murah dan lebih cepat, tetapi harus memahami detail dari property log. Dan mengimplementasikan langkah apply. Proses apply pada tempat sekunder secara periodik mengakibatkan perubahan ke table CDT dan primary site dan mengubah copy. Periode didefinisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replika dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Long-based capture ditambah apply yang terus-menerus akan meminimalkan delay pada propaganda ke perubahan. Procedural capture ditambah application-driven apply merupakan cara yang fleksibel untuk perubahan proses. Locking pada sistem terdistribusi. Untuk menangani penguncian objek pada beberapa tempat yang digunakan, yaitu dengan cara subnetralisasi, yaitu satu tempat melakukan semua penguncian dan membuka kunci untuk semua objek. Kemudian primary copy, semua penguncian untuk suatu objek dikerjakan pada tempat primary copy dari objek tersebut. Untuk pembacaan memudahkan akses ke tempat terkunci sebaik tempat di mana objek disimpan. Dan terdistribusi penuh, yaitu penguncian untuk suatu copy dilakukan pada tempat di mana copy disimpan. Hal ini mengunci semua tempat pada saat menulis objek.
Dan distributed deadlock detection. Setiap tempat menangani local wait for grab. Deadlock global akan terjadi jika local grab tidak membentuk siklus seperti dapat dilihat pada gambar 7.6. Dan ini menunjukkan terjadinya deadlock global, di mana akan terjadi looping secara terus-menerus. Dan akan terjadi deadlock. Untuk mendeteksi deadlock digunakan 3 solusi, yaitu sentralisasi, yaitu mengirim semua local grab ke suatu tempat, dan hierarki, yaitu mengorganisasi tempat ke dalam satu hierarki, dan mengirim local grab ke parent dari hierarki. Dan timeout, yaitu menghentikan transaksi jika menunggu terlalu lama. Distributed recovery. Proses pemulihan pada DBMS terdistribusi lebih kompleks daripada DBMS tersentralisasi karena sebagai berikut. Terjadi kegagalan ya baru. Dan jika subtransaksi dari suatu transaksi mengeksekusi tempat yang berbeda, hal ini memerlukan commit protokol untuk menangani hal tersebut. Suatu lock ditangani pada setiap tempat, sebagaimana pada DBMS tersentralisasi dan aksi commit protokol ditambah pada lock. Dan two-phase commit, yaitu 2PC, tempat di mana transaksi asal disebut koordinator, sedangkan tempat lain dinamakan transaksi mengeksekusi disebut dengan subordinat. Jika sebuah transaksi ingin commit, maka koordinator mengirim pesan prepare ke semua subordinat. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau prepare dan mengirim suatu pesan no or yes ke koordinator. Jika koordinator menerima pesan yes, maka koordinator memaksa menulis suatu rekaman log commit dan mengirim pesan commit ke semua subordinat. Sebaliknya, memaksa menulis rekaman log abort dan mengirim pesan abort. Subordinat memaksa menulis rekaman log abort atau commit berdasarkan pesan yang didapat, kemudian mengirim pesan X ke koordinator. Koordinator menulis rekaman log M setelah mendapatkan semua pesan X. Dan restart setelah suatu kegagalan pada suatu tempat. Jika kita mempunyai rekaman log commit atau abort untuk transaksi T, tetapi tidak mempunyai rekaman M, maka harus redo or undo T. Jika tempat ini adalah koordinator untuk T, tetap dikirimkan pesan commit abort ke subordinat sampai pesan X. Jika menyiapkan rekaman log transaksi T, tetapi tidak commit atau abort, tempat ini adalah subordinat untuk T. Dan subordinat terus menghubungi koordinator untuk menentukan status T. Kemudian menulis rekaman log commit redo undo T dan menulis rekaman log N. Jika kita menyediakan rekaman log T secara sepihak akan abort dan undo T. Tempat ini kemungkinan koordinator. Jika ya, subordinat mungkin mengirim pesan. Jika koordinator untuk transaksi gagal, subordinat yang memilih yes dapat memutuskan apakah commit atau abort T sampai koordinator pulih. Pada saat itu, T akan diblok. Meskipun jika semua subordinat saling mengetahui, maka transaksi akan diblok sampai satu dari subordinat memilih no. Jika suatu remote site tidak merespon selama commit protokol untuk transaksi T, baik karena tempat gagal atau saluran gagal, jika tempat tersebut adalah koordinator untuk T, maka abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan tidak memilih yes, maka harus abort T. Jika tempat tersebut adalah subordinat dan memilih yes, maka diblok sampai koordinator me-respond. Pesan X digunakan untuk menyampaikan koordinator bahwa koordinat dapat melupakan suatu transaksi sampai koordinator menerima semua X. Koordinator harus menyimpan T pada tabel transaksi. Jika koordinator gagal setelah mengirim pesan siap, tetapi sebelum menulis rekaman log commit abort, jika koordinator kembali maka akan abort transaksi. Jika subtransaksi tidak diubah, status commit atau abort tidak relevan. Nah, berikut merupakan latihan soal dari teori yang saya sampaikan tadi. Pertama, apakah keuntungan DBMS terdistribusi dibandingkan dengan DBMS tersentralisasi? Jawabannya adalah pada basis data terdistribusi, data disimpan pada beberapa lokasi dengan tujuan untuk membuat distribusi yang transparan. Pada basis data terdistribusi, distributed data independen, pemakai tidak perlu mengetahui lokasi data. Sedangkan distributed transaction atomicity, di mana tidak ada perbedaan antara transaksi distribusi dan transaksi lokal.
Jika semua lokasi menjalankan perangkat lunak di BMS yang sama, sistem disebut homogen. Selain itu disebut heterogen, sedangkan tidak demikian pada di BMS tersentralisasi. Berikut gambarkan arsitektur client server dan collaboration server. Berikut adalah arsitektur client server, di mana klien akan menerima query, dan sedangkan arsitektur collaboration server, di mana server akan meminta server, di mana akan looping terus. Dan pertanyaan ketiga, pada arsitektur collaboration server, jika suatu transaksi ke di BMS akan digambarkan bagaimana aktivitas tempat yang berbeda di koordinasi. Secara khusus, gambarkan aturan manajer transaksi pada tempat yang berbeda. Konsep atomik transaksi terdistribusi, yaitu seperti gambar di berikut, di mana server akan mengakses server, di mana akan menghasilkan query yang akan masuk ke server lagi. Pertanyaan keempat, definisikan fragmentasi dan replikasi dalam hal di mana data disimpan. Dengan fragmentasi terdiri dari relasi yang dibagi ke relasi atau fragmen yang lebih kecil dan mengirim fragmen pada beberapa tempat. Dan terdapat dua macam, yaitu fragmentasi horizontal dan vertikal, di mana pada gambar sebagai berikut. Berikut horizontal dan berikut vertikal. Di mana fragmentasi horizontal itu setiap fragmen terdiri dari sebuah subset baris, sedangkan pada vertikal yaitu subset kolom dan baris. Dengan replikasi, berarti bahwa kita menyimpan beberapa copy ke sebuah relasi atau fragmen relasi. Keseluruhan relasi dapat direplikasi pada satu atau lebih tempat. Sebagai contoh, jika relasi L difragmentasi ke R1, R2, dan R3, kemungkinan terdapat hanya satu copy R1, di mana R2 adalah replikasi pada dua tempat lainnya, dan R3 replikasi pada semua tempat. Dan pertanyaan kelima, apakah perbedaan antara replikasi sinkronus dan asinkronus? Jawabannya adalah, bila sinkronus, semua copy dari relasi harus dimodifikasi atau difragmentasi harus diubah sebelum modifikasi transaksi commit. Distribusi data dibuat transparan ke pemakai. Sedangkan asynchronous replication, yaitu copy dari sebuah relasi yang dimodifikasi hanya diubah secara periodik. Copy yang berbeda akan keluar dari sinkronisasi, dan user harus waspada pada distribusi data, karena produk saat ini mengikuti pendekatan ini. Dan pertanyaan keenam adalah definisikan distribusi data independence, yaitu pemakai tidak perlu mengetahui lokasi datanya. Dan pertanyaan ketujuh, bagaimana teknik voting dan read one write all diimplementasikan pada replikasi sinkronis, yaitu pada voting. Transaksi harus menulis mayoritas copy untuk memodifikasi sebuah objek, harus membaca cukup copy untuk meyakinkan bahwa terlihat setidaknya satu dari copy pada saat itu. Misalnya terdapat 10 copy, 7 penulisan untuk perubahan, dan 4 copy untuk pembacaan. Setiap copy mempunyai nomor versi. Teknik ini biasanya tidak atraktif karena pembacaan adalah hal yang biasa. Sedangkan pada tahap read any write all, penulisan lebih lama dan pembacaan lebih cepat daripada teknik voting. Teknik ini banyak digunakan pada synchronous replication. Dan pertanyaan ke-8, berikan penjelasan bagaimana asynchronous replication diimplementasikan. Khususnya, jelaskan maksud capture dan apply. Nah, jawabannya adalah bila implementasi primary site pada asynchronous replication adalah isu utama dalam mengimplementasikan pada primary site replication ini adalah menentukan berapa banyak perubahan ke primary copy di propaganda ke copy sekunder. Perubahan biasanya dipropaganda dalam dua langkah, yaitu capture dan apply. Perubahan dibuat dengan transaksi commit ke primary copy yang didefinisikan selama langkah capture dan dipropaganda ke copy sekunder selama langkah apply. Nah, pertama yaitu mengimplementasikan langkah capture. Langkah capture ini diimplementasikan dengan satu dari dua pendekatan, yaitu long-based capture dan procedural capture. Long-based capture yaitu log menyimpan recovery digunakan untuk membagikan CDT. Jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubah ke subsequent yang dihentikan transaksi. Dan procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangunkan trigger mengerjakan capture.
Sedangkan pada proses apply, pada tempat standar secara periodik mengakibatkan perubahan ke typology dari primary site dan mengubah copy periode definisikan oleh timer atau pemakai aplikasi. Replikasi dapat dipandang lebih dari relasi yang dimodifikasi. Jika hal ini terjadi, replika terdiri dari pengubahan pandangan material yang naik sebagai perubahan relasi. Pertanyaan ke-9, apakah perbedaan antara long-based dan procedural untuk implementasi capture? Nah, pada jawaban soal sebelumnya, yaitu long-based capture, yaitu log menyimpan recovery digunakan untuk membangkitkan change date tabel, di mana jika hal ini dikerjakan ketika log terakhir ditulis ke disk, harus menghapus perubahan ke subsequent yang dihentikan transaksi. Dan procedural capture, suatu prosedur yang secara otomatis dibangkitkan trigger untuk mengerjakan capture. Pertanyaan ke-10, mengapa pemberian nama unik pada objek basis data lebih kompleks pada DBMS terdistribusi? Hal ini dikarenakan jika suatu relasi difragmen dan direplika, setiap partisi memerlukan nama global yang unik yang disebut relation name. Manajemen katalog terdistribusi diperlukan untuk menyimpan rekaman di mana data yang disimpan. Nah, selesai. Demikian presentasi dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.